Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Gak kerasa di hari ini kita sudah masuk ke minggu ketiga di bulan Oktober. Teman-teman berasa gak sih kalau kita itu udah tinggal ketemu minggu 10 kali lagi di tahun 2020. Wow, cepet banget ya. Aku berasa menghabiskan waktu 1 tahun ini di rumah aja. Kita ketemu lagi udah 2021 ya, gengs. Hiks. Nah, sudahlah melo-melonya. Yuk, mari saat ini aku mengajak kita mau mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah. Aku mengajak kita untuk menundukkan kepala sejenak. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta Tuhan untuk menolong kita dalam mempersiapkan hati saat teduh. Amin. Dan dengarlah panggilan beribadah ini. Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai ke-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya." Aku mengajak kita semua untuk menaikkan sebuah pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut.
ini aku mengundang teman-teman untuk kembali menundukkan kepala sejenak. Aku mengajak teman-teman untuk kita mengingat kembali 1 minggu ke belakang. Adakah pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kita yang telah menyakiti hati Tuhan? Mari kita akui setiap pelanggaran kita. Jangan biarkan dosa tersebut menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari teman-teman kita mau akui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepada hadirat-Mu ya Bapa. Kami telah mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan selama seminggu terakhir belakangan ini. Ya Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas segala perbuatan kami Tuhan. Ketika kami begitu terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Tetapi dengan tangan yang terbuka lebar, Engkau kembali memaafkan kami dan menerima kami. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang begitu setia, Allah yang begitu baik yang tidak akan pernah melepaskan kami. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, ingatkan kami untuk minggu-minggu ke depan, ketika kami boleh menjalani hari, kami boleh mengingat kasih setia Engkau, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kalau sekarang kami juga akan melanjutkan ibadah kami, Tuhan, Engkaulah saja yang beracara di dalam ibadah kami. Biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami boleh muliakan, dan suara-Mu boleh kami perdengarkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup juru selamat kami. Amin. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari dengan lebih semangat lagi kita mau angkat pujian ini. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas
Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dengan segenap umat Kristen di muka bumi, dan dengan penuh hormat, mari kita akui pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan memasuki ke dalam persembahan. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk mengingatkan untuk orang tua boleh menitipkan persembahan teman-teman dan ditransfer ke rekening gereja. Saat ini, aku juga mau mengajak kita untuk menaikkan 1 buah pokok doa syafaat. Mari kita berdoa menyerahkan untuk kondisi keamanan kota kita Jakarta setelah demo yang terjadi belakangan ini. Teman-teman pasti udah pada tahu dan lihat mungkin ya foto-foto yang ada di berita. Banyak puluhan halte dibakar oleh massa ketika demo mengenai UU Kerja Cipta kemarin. Aku sendiri lihat gitu asapnya gede banget dengan mata kepala aku sendiri karena rumah aku tuh deket kebetulan sama salah satu halte yang dibakar. Jadi waktu aku tahu, aku bener-bener sedih banget dan sempat kesel sih sebenarnya sama orang-orang yang ngebakar. Kayak, why gitu, kenapa harus dibakar? Itu kan fasilitas umum. Tapi satu hal sih sebagai anak Tuhan, kita diajarkan untuk tetap mendoakan. Oleh karena itu, mari kita berdoa, biarlah oknum-oknum yang punya niat buruk itu bisa disadarkan, dan Tuhan memberikan kekuatan dan memakai Bapak polisi, TNI untuk bisa menjaga keamanan di kota kita. Kita berdoa juga untuk segenap jajaran pemerintah, para DPR, dan secara khusus Bapak Presiden supaya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat memutuskan apa yang terbaik bagi negara kita. Yuk mari kita buka suara, kita berdoa. Amin. Sebelum memasuki pemberitaan firman Tuhan, aku mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian tetap setia. Biarlah lagu ini boleh membantu kita untuk mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat mendengarkan firman Tuhan. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. Hai, selamat pagi teman-teman sekalian. Mari pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih sayang, penyertaan yang sudah Tuhan berikan sehingga kita bisa beribadah di pagi hari ini maupun juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin untuk pembahasan firman sehingga kami juga bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, coba Lause ingin tampilkan beberapa kata ini. Nah, kamu cantik, kamu baik, kamu oke, yes, kamu pintar, good job, well done, keren, ya. Kamu cekatan. Kalau kamu menerima kata-kata seperti ini, gimana perasaan kita? Pasti senang kan? Itu sebenarnya merujuk pada apa sih kata-kata itu? Ya,
itu berarti kata-kata pujian. Kalau kita aja sebagai manusia senang ya kalau kita mendapat pujian, ya. Apalagi Tuhan, ya. Tuhan yang menguasai akan alam semesta ini juga pasti menyukai akan setiap puji-pujian yang kita berikan. Tapi sebenarnya apa sih itu pujian? Apakah pujian itu hanya sekedar kita bernyanyi? Ya. Nah, coba kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, ya. Arti pujian itu apa? Arti pujian itu sebenarnya menyatakan sesuatu yang positif, ya, dengan satu perasaan yang tulus dan ikhlas. Apa sih yang kita tangkap ya kalau kita menyatakan praise the Lord, ya, puji Tuhan. Ya, mari coba kita belajar lebih lanjut dari kitab Mazmur pada hari ini. Pujian sebenarnya dalam kitab Mazmur itu ditujukan sebenarnya adalah menghadap kepadanya, memohon pertolongan dan penghiburan, ya. Bisa dalam bentuk kata-kata, ya, dalam bentuk puisi syair yang diungkapkan, ya, melalui tulisan. Bisa juga menyanyikan satu lagu pujian, ya, dan penyembahan, ya. Itu ada satu cara bagaimana untuk mengagungkan, ya, mengagumkan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat, ya, kita buka Alkitab kita, ya. Alkitab di dalam Mazmur ini banyak penuh dengan doa dan lagu-lagu yang puitis, ya. Sebagai contoh kita buka Alkitab kita dari Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 95. Yuk diambil Alkitabnya. Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Harus bacakan, ya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, ya. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya lah laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab, nah lihat, ya, dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Apa sih maksudnya di sini? Mazmur 95 ini, ya, ini sering dipakai, ya, oleh para imam untuk mengajak, ya, orang-orang Israel berkumpul di Bait Allah, ya. Mereka mendorong untuk orang-orang Israel itu untuk ayo, mari, ya, satu panggilan datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya, ya, dan taat kepada Dia, bahwa Dia adalah Raja atas umat Israel, ya. Nah, berapa sering kita memuji Tuhan? Apakah kita memuji Tuhan pada saat kita merasa senang? Dan berapa sering kita menyanyi buat Tuhan? Ya, apalagi di ibadah online seperti ini, ya. Pada saat kita diajak menyanyi memuji Tuhan, apakah ada satu perasaan buat kita? Tuhan, aku masih mengucap syukur. Aku masih bisa beribadah secara online, ya. Masih bisa memuji Tuhan secara online di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Ya. Hari ini kita belajar bagaimana kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Seperti Mazmur 95 ini, ya. Kita coba buka Mazmur 142, ya. Mazmur 142.
Lalu bacakan ya. Ini adalah satu mazmur pergumulan Daud ya. Di ayat 2 ya. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ayat 6. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Mazmur ini ditulis ketika Daud merasa sendirian dan dalam masalah. Ya. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Pernahkah ketika kita sedang menghadapi satu masalah dalam hidup ini, kita berseru kepada Tuhan dan kita memuji Tuhan? Ya, kita lihat ya. Bagaimana Daud ketika dia menghadapi satu permasalahan dalam hidup, ya. Dia sedang dikejar-kejar, ya. Dia tetap memuji Tuhan. Ya, di ayat 6, aku berseru-seru kepadamu, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup, ya. Ketika Daud sedang menghadapi kesulitan ini pun, Daud masih memuji Tuhan, ya. Nah, hari ini kita juga belajar bagaimana ketika kita saat ini sedang menghadapi masalah, ya, belajar learning ya online begini, kadang bosen, jenuh gitu ya, karena tidak ada satu komunitas ya kita bisa berkumpul bersama-sama ya. Mungkin mumet, nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan ya kan. Nah, bagaimana kita masih bisa memuji Tuhan ya, berseru, Tuhan, thanks God ya, kami masih diberikan kesehatan. Thanks God karena kami masih diberikan kecukupan ya untuk makanan ya, kesejahteraan ya. Itu juga adalah anugerah Tuhan. Nah, dan yang terakhir langsung ingin bahas mengenai Mazmur 150 ya. Apa isi dari Mazmur 150? Mazmur 150 kita buka ya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dengan ceracap yang berdentang. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang, ya. Berdenting dan berdentang, ya. Biarlah segala yang bernafas memuji dia. Pada saat itu Daud, ya, menggunakan semua alat musik, ya, untuk memuji Tuhan, ya. Di dalam segala ciptaannya, dia memanggil segala yang bernafas untuk memuji Tuhan. Ya, kita akan menyanyikan satu pujian kepada Bapa Surgawi yang ajaib. Ya, Allah senang sekali kita memujinya melalui lagu. Ya, oleh karena itu, yang mungkin sebagian dari kita sudah tahu ya bagaimana Allah itu menciptakan pemimpin malaikat yang akhirnya memberontak kepada Tuhan, ya. Yaitu adalah satu malaikat yang bertugas untuk mengatur puji-pujian di surga. Ya, dia mempunyai
satu pasukan malaikat yang mengatur untuk memuji Tuhan all day, setiap hari, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Allah ingin kita menyanyikan lagu pujian dan penyembahan kepadanya, ya, serta mencari pertolongan dan penghiburan darinya. Kitab Mazmur adalah kitab yang berisi pujian dan doa untuk membimbing kita di dalam ibadah kita, ya. Ingat, kita ini adalah kawanan domba Allah. Tahu nggak kenapa kita disebut sebagai domba? Kita diibaratkan sebagai domba, ya. Domba itu adalah binatang yang paling lemah, binatang yang paling bodoh, ya. Kenapa? Karena dia ketika mendapatkan serangan, dia itu tidak punya apa-apa, ya. Dia tidak punya sesuatu untuk membela diri dia. Dia benar-benar depend, ya, sama siapa? Sama gembalanya, ya. Domba itu harus dituntun, ya. Jadi domba itu benar-benar diibaratkan sebagai seekor binatang yang memang harus benar-benar bergantung sama gembalanya, ya. Oleh karena itu Tuhan mengumpamakan dia adalah sebagai gembala. Tuhan adalah gembala yang peduli dan melindungi kita. Kita bisa mempercayai Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Ingat, mungkin teman-teman kita tidak bisa kita percaya, ya. Waktu kita cerita misalnya sama teman kita, nggak taunya dia bocorin ke yang lain, ya, jadi gosip dan lain sebagainya. Tapi kita punya satu gembala yang baik, yaitu Tuhan, ya. Kita bisa mempercayainya. Jadi kita bisa berdoa, kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara berdoa, membaca firman, menyanyikan lagu-lagu pujian dan penyembahan kepada Allah, ya. Ketika kita melakukan hal tersebut, kita sedang beribadah kepada Allah, ya, dengan cara-cara yang menyenangkan hatinya. Kita beribadah kepada Tuhan karena Dia memang adalah Allah yang sangat menakjubkan. Ya, Dia layak mendapat pujian, ya, dari hati kita. Nah, pada saat ini langsung ingin kalian juga bersama-sama, ya, kita akan memuji Tuhan, ya. Siapa sih yang tadi Mazmur 150 katakan? Semua makhluk, ya, diundang untuk memuji Tuhan, ya. Bahkan termasuk juga dengan malaikat-malaikat di surga, ya. Mari pada saat ini kita akan menyanyikan lagu bersama malaikat di surga, ya. Biarlah ini menjadi satu kerinduan kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam keadaan apapun, ya, dalam kondisi apapun, ya. Kita mau memuji, menyembah Tuhan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana,
Aku memuji-Mu, haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu, hosana, 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 hosana. Aku memuji-Mu, haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bagaimana dalam setiap harinya kami harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kondisi apapun di sepanjang perjalanan kehidupan kami, kami sadar Tuhan selalu ada. Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami sekali lagi. Untuk kami semakin hari semakin bergantung, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Selamat pagi.